Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat. Kau masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerakkan leher juga. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang, haus, panas, kering tenggorokan, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok bak, mencari bak macam mencari teh tarik pakai es, ambil seteguk air, minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada tak orang di luar yang tahu? Ada tak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau tidak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru. Allah tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal, tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di jabal bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa. Begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah. Taubat ambil ya Allah, tidak akan ingin leh. Aku apa nan ingin kau? Insyaallah. Hanya tidak ada menyabi ingin, dia bertanya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa yang dicaliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang ikan, pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambu pejam mata, ambulah putih maripat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antukkan kepalanya ke tiang, lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Kau tidak sembahyang mengaku mencari Allah. Tuan guru tidak sembahyang. Wah,
Ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang, Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji tuh. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah, makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu.